kita ini Bapak Ibu, ya banyak bencana, banyak masalah yang kita hadapi ke depan. Oleh sebab itu persiapan kita apa? Karena firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman, kita lihat dulu Bapak Ibu. Haleluya. Minggu kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa bagaimana sikap kita menghadapi masalah, ya. Jadi kita akan diperhadapkan dengan dunia ini karena kita percaya bahwa hari ini sudah akhir zaman. Kenapa Bapak Ibu? Yang tidak pernah kita lihat sudah kita lihat, tidak pernah kita dengar sudah kita dengar. Ya, kalau kita lihat sekarang anak membunuh orang tua, ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ya, kenapa? Karena situasi ini, akhir zaman ini semakin jahat. Kalau dulu saudaraku, kalau ada di antara kita yang melawan orang tua, seperti zamannya saya saudaraku, aduh udah luar biasa itu. Orang tua belum ngomong, kita sudah takut. Amin? Masih merasakan nggak Bapak Ibu? Tetapi sekarang sudah terbalik. Orang tua yang takut sama anak. Kenapa? Karena akhir zaman. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, harus berhati-hati Bapak Ibu. Persiapan kita apa ke depan? Ya, karena firman Tuhan katakan hari-hari ini semakin jahat. Kita buka dulu Bapak Ibu. Di Imamat, ya. Ini bukan topiknya Bapak Ibu, ya. Tapi kita buka dulu di Imamat 26. Haleluya. Saya akan baca Bapak Ibu. Imamat 26 tentang berkat Tuhan. Di sini ada berkat Tuhan saudaraku, ya. Imamat 26 ayat 3 sampai 4. Dikatakan, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintahku serta melakukannya." Ayat 4, "Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buah." Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ada dua hukum di Alkitab Bapak Ibu. Yang pertama katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Amin. Jadi kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan, baru yang kedua dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini hukumnya Tuhan Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya bagi setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti siapkan. Amin. Dan yang dikatakan di Imamat ini, kutuk ada juga saudara itu yang di ayat 14, ya. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, yaitu dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku itu, kamu besar berarti Tuhan, dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Ayat 16, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Dengarkan, akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kejutan atasmu. Amin. Batu, kering, serta demam. Itu penyakit Bapak Ibu. Terus apalagi? Yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita kalau diberkati Tuhan, tadi dikatakan apa? Kita akan diberkati Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak mendengarkan, tidak melakukan peraturan Tuhan, ada kutuk bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya diberkati kesaksian Ibu Joner. Tadi yang dari dulu memang perjalanan iman Bu Joner luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Saya tahu mulai kami membuka pelayanan, salah satu Bapak Joner adalah rekan kerja kami Bapak Ibu. Jadi udah berapa tahun? Udah 14 tahun. Jadi saya tahu ya, dulu sudah mempunyai rumah, punya mobil, punya usaha, semuanya diambil. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan.
ketika setia, dikembalikan lagi Bapak Ibu. Berlipat kali ya. Kalau kita lihat sekarang usahanya Pak Jonet, sudah pernah lihat usahanya Pak Jonet, nggak bisa duduk Bapak Ibu di rumah. Kenapa? Banyak barang penuh Bapak Ibu. Di bengkel satu penuh, di bengkel yang kedua juga penuh. Itu luar biasanya. Kenapa? Karena setia. Jadi saya ketawa ketika Ibu Jonet tadi bersaksi. Saya juga udah pernah begitu Bu Jonet. Dulu sebelum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, suami kan sudah rajin ngasih perpuluhan. Karena dulu Bapak Ibu sekolah tidak ada yang gratis, semua bayar. Dari PAUD, TK, SD, SMP semua bayar. Jadi itu di zamannya anak saya waktu sekolah masih bayar semua. Jadi ketika melihat perpuluhan 500.000 di amplop, mata sudah merah. Ini iblis dicuri Bapak Ibu. Kurangin. Itu saya lakukan sekali, tapi saya ditegur Tuhan. Ketika saya melakukan itu, saudaraku, anak saya sakit, palanya borok semua. Nggak tahu kenapa, borokan semua. Kami bawa berobat, nggak sembuh. Udah berapa kali kami bawa berobat, tidak sembuh Bapak Ibu. Borok semua ini, aduh, sampai jijik orang melihatnya. Di situ saya bertobat. Saya tahu bahwa itu semuanya untuk Tuhan. Kenapa saya menghalangi berkat untuk Tuhan? Artinya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Jangan kita lihat manusia. Ya, kalau kita melayanilah untuk Tuhan. Kalau kita berbuat sesuatu, berbuatlah sesuatu untuk Tuhan. Bukan kepada Bapak Sirait, bukan kepada Bapak Pardin, bukan kepada Bapak Nebaho. Ya, semuanya untuk Tuhan supaya kita tidak kecewa nanti Bapak Ibu. Ya, jadi saya bersyukur kemarin juga kesaksian Pak Nebaho. Sebenarnya kami beli beras Bapak Ibu di tempatnya Pak Jonet, Ibu Jonet. Dari tanggalnya kami jalan. Saya sudah ambil beras, lalu biasanya kan kami mutar di JGC lah. Kok Bapak belok ke Kalimalang? Saya tidak komplain saudaraku. Tiba-tiba diarahkan ke tempat Pak Nebaho. Kamu tidak tahu Bapak Nebaho kalau sakit Bapak Ibu. Jadi kami sampai di tabel, Chris, mana Bapak? Sakit Bu. Hah? Sakit, baru hari telepon gitu ya. Sakit apa? Nggak tahu. Kami lihat, udah tidur Bapak Nebaho. Puncak. Lah, kenapa Bapak Nebaho sakit? Kenapa? Saya kalau buang kecil sakit banget. Oh iya, mari kita doakan. Kami doakan Bapak Ibu. Kami doakan sampai 2 kali kami doakan. Saya bilang, Bapak Nebaho, nanti kalau misalnya sudah mendingan, jangan pergi berobat. Nanti kalau sudah periksa ke dokter, dibilang ini, jadi banyak penyakit kita Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, sorenya ditelepon Bapak, enggak ditelepon, tapi besoknya sudah gimana? Puji Tuhan sudah sembuh, luar biasa Bapak Ibu. Kami tidak tahu Bapak Nebaho sakit, berarti kita ada tuntunan Tuhan bagi kami untuk kesabaran Bapak Ibu. Jadi kita pun masing-masing di tempat ini, mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Nah, firman Tuhan yang mau saya sampaikan ya, kita lihat dulu di Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 1-7. Haleluya. Ini firman Tuhan dikatakan di sini. Saya akan baca ya, boleh simak Bapak Ibu, ada bawah Alkitab. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Maksudnya di sini saudaraku bukan malaikat dari surga, tetapi jemaat di Efesus itu karena saking rajinnya, saking bisa dipercaya sudah dikatakan malaikat, ya. Dikatakan di sini, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emasnya. Terus yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, katanya Bapak Ibu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Terus apa lagi? Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, oleh karena nama Tuhan, dan engkau tidak
tidak mengenal lelah. Hujan pun diterobos, angin badai pun diterobos karena ikut Tuhan. Ini ya. Terus ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya, Tuhan mencela juga saudaraku. Padahal di jemaat di Efesus ini, tadi sudah kita baca mereka bertekun, setia, semuanya sudah ada di sini Bapak Ibu. Itu pun dicela Tuhan. Kenapa? Terus ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Ya, kita tidak melakukan firman Tuhan saudaraku, kita sudah jatuh. Ya, dikatakan lagi apa? Engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak berbuat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Artinya Bapak Ibu, Nikolaus ini mengaku hamba Tuhan tetapi nabi palsu. Ya, zaman sekarang masih ada enggak? Masih. Sekali selamat tetap selamat. Itu hipergrace saudaraku. Ya, hati-hati kita memasuki suatu grade. Ada juga pengajarannya seperti itu saudaraku. Sekali selamat tetap selamat. Padahal firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu saudaraku ya. Terus apalagi dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, kita semua di tempat ini mempunyai telinga, amin. Ada nggak telinganya Bapak Ibu? Amen. Coba pegang dulu, pegang. Ada nggak? Siapa tahu nggak ada sehingga tidak bisa mendengar. Ya, terus dikatakan, barang siapa menang, ia akan kuberi mahkota dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Amin. Firman Tuhan ini saudaraku ya. Jadi kita sudah baca saudaraku dari jemaat di Efesus ini bahwa mereka sungguh-sungguh giat dalam persekutuan, giat dalam pelayanan, giat semuanya saudaraku, tetapi itu pun dicela Tuhan. Kenapa? Karena mereka lakukan itu bukan karena cinta, tetapi karena apa Bapak? Karena kebutuhan. Nah, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang kurang baik. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dunia ini antara si anu berantem ke sini, antara negara saling begini, antara ini saling begini. Kata orang-orang, kalau sudah nanti Israel berperang dengan Irak, berarti ada perang dunia ketiga. Kita tolak dalam nama Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan. Ya, itu semuanya terjadi, tetapi kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jadi kenapa ini terjadi kepada jemaat Yesus saudaraku? Kasih mula-mula itu kita harus pelihara. Sudah pernah ini dibawa Bapak Pardini waktu dua pengerja ya. Cinta kita harus sepenuhnya. Ya, saya tertarik Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kan kita, maaf ya anak-anak muda ya, kalau zaman sekarang tidak berlaku lagi itu. Ya, zaman dulu waktu kami Bapak Ibu, kalau cinta pertama itu luar biasa. Masih surat-suratannya cinta pertama itu saudaraku. Kita pikir kita yang paling cantik. Itu saudaraku cinta pertama. Dikatakan maaf ya, bukan pertama Bapak Ibu. Jadi kalau kita dapat surat dari pacar kita saudaraku, tidak diberikan minyak wangi pun sepertinya wangi terus. Kita kan tongeng wangi terus. Ya, saya masih mengalami, Bapak Ibu mengalami ini enggak Ibu? Kalau anak-anak sekarang beda Bapak Ibu. Diajak makan bakso udah jadian. Itu Bapak Ibu. Tapi itu cinta mula-mula itu luar biasa Bapak Ibu. Kita sama-sama merasakan. Demikian juga cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita saudaraku. Kasihnya Tuhan itu luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua. Tuhan memandang dosa kita? Tidak. Memandang keadaan kita? Tidak. Tetapi Tuhan sangat baik, sungguh baik. Amin. Amin. Sama-sama kita merasakan enggak bahwa Tuhan itu baik? Amin. Kita masih diberikan napas. Saya lihat tadi, wah, si Linda datang, si Lasro datang, cantik-cantik semua. Anak-anak muda di sini cantik-cantik semua. Haleluya. Ya, luar biasa. Anak-anak muda ganteng-ganteng. Tadi ada si Kevin. Mana si Kevin? Ada si Kevin luar biasa. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu.
Jadi semua di sini dipelihara Tuhan. Jadi kenapa di jemaat Efesus ini saudaraku hilang kasih mula-mulanya? Apa yang membuat? Ya, itu yang kita harus pelajari saat ini. Kita harus renungkan. Kenapa kasih mula-mula itu bisa hilang dari kita, Bapak Ibu? Kita lihat dulu. Yang pertama karena kita lihat bahwa ada kejenuhan, bosan. Ke gereja pun begitu-begitu aja kok bertobat. Kau sedang jatuh, Bapak Ibu. Jangan ya, jangan katakan demikian, Bapak Ibu. Ya, sudah melayani berpuluh tahun sama juga kok. Jangan, Bapak Ibu, itu sedang jatuh kamu itu. Jangan dicobai Tuhan. Ya. Jadi bagaimana, Bapak Ibu? Kita harus terus lakukan apa kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, kalau kehendak manusia ini aman-aman aja lah. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Jadi kalau kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan, kita yang menuai. Nah, tadi di imamat dikatakan, saudaraku, Tuhan akan memberi hujan kepada siapa? Artinya saudaraku, berkat diberikan kepada orang-orang yang setia. Yang jenuh, bosan, akibatnya malas. Kalau sudah jenuh, bosan, saudaraku, malas pasti menyembah Tuhan. Saya percaya itu. Malas baca Alkitab, malas ke gereja, malas semuanya. Padahal firman Tuhan katakan, orang yang malas tidak dikasih makan. Kalau nggak dikasih makanan, bagaimana Bapak Ibu? Mati, dead. Ya. Jadi kita harus semangat dulu, semangat. Kata Tuhan, kita harus lakukan setia sampai mati. Tidak hanya setahun, tidak hanya 2 tahun, tidak hanya 3 tahun. Jadi kalau kadang-kadang kalau ada masalah itu, Bapak Ibu, bukan hanya saudara, saya juga demikian. Ketika target tahun depan pasti ada jalan keluar. Ternyata tidak terjadi, itu kadang-kadang ada kekecewaan, Bapak Ibu. Tapi kita sedang jatuh di situ. Jatuh seperti di jemaat Efesus ini, mereka sudah sungguh-sungguh giat, tetapi masih dicela Tuhan juga. Karena kasih kita, kasih yang semula itu sudah hilang. Tadinya kita bisa menyembah 2 jam, sekarang semenit pun tidak. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apakah orang lain rugi? Tidak, kita pribadi yang rugi. Jadi lakukanlah setia sampai mati, seperti firman Tuhan Yohanes 2. Ya. Jangan ada kejenuhan, jangan ada kebosanan. Kita buka firman Tuhan 2 Tesalonika 3. Ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jadi harus bekerja, baik di dalam Tuhan. Lakukan yang setia kepada Tuhan. Baik kita lewat menyanyikan pujian kita, baik lewat ibadah kita, baca Alkitab, berdoa, kita harus lakukan dengan setia. Kalau tidak, saudaraku, jangan. Ya, ini dikatakan Tuhan. Jadi orang malas tidak dikasih makan, Bapak Ibu. Jangan ada yang malas-malas di tempat ini. Harus semangat, harus rajin. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, rajin gereja. Yang semuanya, saudaraku. Karena kata Tuhan, Jeremia, kita tidak pernah sia-sia. Apapun yang kita perbuat kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu akan balaskan nanti bagi kita, dibalaskan berlipat kali ganda. Itulah cintanya Tuhan kepada kita. Cintanya luar biasa, Bapak Ibu, 100% sampai dia mati disalibkan, dicambuk sampai bercucuran darah, saudaraku. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, apa yang sudah kita buat kepada Tuhan? Kita baru diomelin sudah menyerah, baru diomongin dulu sudah menyerah. Ya, ada masalah sudah menyerah, ada pergumulan sudah menyerah. Ya, jangan tuh, saudaraku. Terus apa lagi, Bapak Ibu? Amsal 6. Bukan, Mas? Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Terus
saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang sudah sampai malam-malam kita masih tidur. Masih tidur Bapak Ibu. Kapan kita mau mendekati? Ya, padahal Tuhan subuh-subuh sudah berdoa Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang kitab, subuh-subuh sudah berdoa. Masa kita kalah? Padahal firman Tuhan katakan, jika engkau anak-anak Allah, kita harus mengikuti jejaknya. Ya, jadi itu saudara, gak boleh malas sama Tuhan, amin? Harus semangat, amen. Semangat terus. Ya, sekalipun saudaraku kita dalam keadaan apapun keadaan kita pada saat ini, jangan kita mau ditekan oleh dunia ini Bapak Ibu, jangan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amen. Tuhan yang dahsyat. Terus apa lagi yang kedua? Khawatir. Ada kekhawatiran di setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau nggak kerja nggak makan, waduh, jangan Bapak Ibu. Memang kita perlu kerja, tapi jangan kita buat alasan kita kalau tidak kerja tidak makan. Emang hanya di pekerjaan ada makanan? Tidak. Tuhan yang menyediakan semuanya. Langit dan bumi serta segala isinya adalah punya Tuhan. Jadi kita yang paling luar biasa. Di luar sana belum pernah dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita anak-anak Tuhan dikatakan bahwa kita akan menerima janji. Kita adalah sahabatnya Tuhan. Lebih lagi kita adalah anak-anaknya Tuhan. Mana ada Bapak yang jahat kepada anak-anaknya? Tidak ada. Maunya Bapak itu, orang tua itu, semua anak-anaknya berhasil. Semua anak-anaknya boleh tidak sampai di bawah saudaraku. Maunya maju semua saudaraku. Ya, jadi apalagi Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhanlah yang memelihara kita. Ada amin? Jangan khawatir. Ya, kita buka Matius ya. Kalau ini sudah hal biasa ini kita baca ini. Matius 6. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah ini Bapak Ibu, firman Tuhan kita harus tanamkan di hati kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan kita yang pelihara kita. Masa kita diciptakan tidak dikasih makan? Masa kita dikasih napas tidak dikasih makan? Kadang-kadang yang membuat seperti itu keinginan, banyak keinginan, ya, banyak keinginan saudaraku. Ya, kita lihat orang belanja ke mall, kita pengen, ingin. Kita lihat orang beli sesuatu, kita ingin. Padahal kata Tuhan, cukupkan apa yang ada padamu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi apa yang kita punya kita cukupkan. Ada makan cukuplah, ada pakaian cukuplah. Nggak beli pakaian, ada juga yang ngasih pakaian. Nggak ada beras di rumah, pasti diantar oleh Tuhan dengan cara tuh. Kenapa saudaraku? Karena kalau saya lihat perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan luar biasa. Padahal kami sudah, puji Tuhan kami sudah ke sana ya. Dari Mesir itu ke tanah Kanaan, saudaraku tidak pernah jauh. Perjalanan kami cuma 1 hari 1 malam. Ya, dari Mesir kami nyampe ke Gunung Sinai. Lalu kami menginap di situ. Besoknya kami pergi nyampe sore. Berarti saudaraku tidak sampai 2 hari 2 malam. Kenapa bangsa Israel sampai 40 tahun? Karena ada rencana Tuhan bagi bangsa Israel melihat ketaatannya Bapak. Amin, amin. Jadi saat ini kalau kita mau melihat hari-hari kita baik, kita harus setia, kita harus taat. Taatlah melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi jemaat di Efesus saudaraku, dia sudah lakukan, tetapi hanya yang rutinitas Bapak Ibu. Tidak karena cinta. Kalau karena cinta mungkin Tuhan tidak berkata seperti itu. Ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Soal makanan, soal minuman, soal pakaian, ya jangan khawatir. Ya puji Tuhan. Natal kemarin Bapak Ibu, saya tidak berencana beli baju. Ternyata hamba Tuhan memberikan baju, ya, memberikan seragam saudaraku. Ya puji Tuhan luar biasa. Tidak diduga-duga.
Sudah dikasih motor 1 tidak bersyukur, sudah dikasih motor 2 tidak bersyukur. Ya kapan kita bersyukur Bapak Ibu? Jangan kita seperti orang dunia. Sudah punya mobil 1 pengen 2, sudah punya 2 pengen 3. Itu bukan anak-anak Tuhan. Padahal dikatakan tadi cukupkan ada apa yang ada padamu. Nah, kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Ya, padahal kita sudah cantik-cantik. Mau beli lipstick ada, mau beli skincare ada, mau beli hand body ada, mau beli ini ada. Tuhan siapkan saudaraku. Ya, jadi kenapa kita tidak bersyukur lagi kepada Tuhan? Nah, ini pikiran kita, hati kita menjadi lawan kita. Ya, kita buka Mazmur 118. Haleluya. Kayaknya tegang nih. Ngantuk ya Pak? Bapak Ibu ngantuk? Tidak. Amin, puji Tuhan. Mazmur. Kita lihat Mazmur ya. Mazmur 118. Sudah ada? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Siapa mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik? Amin. Angkat tanganmu, siapa yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik? Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Tuhan yang melihara kita saudaraku. Sekalipun kita di dunia ini hanya sementara, Tuhan masih pelihara. Kata Tuhan kita menumpang di dunia ini. Kita seperti sekam. Tahu gak sekam Bapak Ibu? Kalau di kampung kami itu apa? Apanya padi itu apa namanya itu? Lodak. Itu sekam saudaraku, yang setiap saat bisa ditiup kemana dia melayang. Demikian juga kita menumpang di dunia ini. Dikatakan Tuhan kita seperti sekam yang bisa setiap saat ditiup oleh angin. Artinya saudaraku, kapan saja kita bisa dipanggil Tuhan. Amin. Kita tidak tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu bersyukurlah kita setiap saat kepada Tuhan, karena Dia Tuhanlah yang menciptakan kita dan Tuhanlah yang memelihara kita. Ya, karena saya tidak tahu saudaraku, umur saudara, Bapak Ibu, di tempat ini udah berapa? Ya, mari kita hitung-hitungan saudaraku. Kata firman Tuhan, 70 tahun kalau di Alkitab. Kalau lebih pun udah kasih karunia 80 tahun. Lebih dari situ apa dibilang kesusahan. Artinya saudaraku sudah pikun kembali kepada anak-anak, susah saudaraku. Ya, sudah makan 2 kali dikatakan belum makan. Nah, yang merawat ini saudaraku pasti susah. Susahnya luar biasa, ya. Kadang-kadang kita saudaraku mengatakan mau dijemput Tuhan, tetapi kita gimana ya? Kita masih sayang saudaraku. Ada nenek saya dulu begitu, sampai mama saya stres mengurus-urus seperti itu saudaraku. Ya, sudah dikasih makan, dikatakan belum makan. Akhirnya yang lain-lain komplain. Kenapa nggak dikasih makan mama? Padahal udah 2 kali makan Bapak Ibu. Maaf kata buang air sembarangan. Ya, sembarangan karena mama saya sendiri di kampung. Buang air sembarangan di mana-mana dia maunya itu kalau sudah pikir Bapak Ibu. Yang pergi ke mana-mana nggak pulang. Sampai kita cari sudah nyampe di hutan. Nah ini jangan ya. Jadi ini yang dikatakan Tuhan bahwa firman Tuhan iya dan amin. Amin. Jadi kita harus bersyukur. Bagaimana kita dipelihara Tuhan sampai saat ini. Kalau kita bisa makan, masih bisa makan bakso, ya masih ada ulang tahun hari ini, biar kita pesan bakso. Masih bisa makan bakso, masih bisa daging, masih bisa semuanya masih bisa kita makan. Ya, Bapak Ibu, saya gemuk seperti ini bukan karena banyak makanan, tetapi apa yang saya makan ini itu saya syukurin Bapak Ibu. Emang kami banyak duit? Tidak. Kami pernah ke restoran? Tidak. Ya, apa yang dimasak di rumah itu yang kami makan. Ya, jadi puji Tuhan masih dipelihara Tuhan. Lihat anak-anak saya gemuk-gemuk, dia siap langsung gemuk. Anakku kontak gemuk juga. Haleluya. Itu bukan karena enak-enak kami makan Bapak Ibu, tidak. Karena kami mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Oleh sebab itu mari bangkit bertobat seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Jadi berapa jauh kita sudah jatuh Bapak Ibu ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah itu dengan setia. Cinta mula-mula kita kepada Tuhan kita lakukan. Mungkin kita sudah berapa tahun tidak bertobat, cinta kita kepada Tuhan kita harus kembali lakukan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya
supaya kita diberkati Tuhan. Baik kesehatan kita diberkati, lumbung-lumbung kita diberkati. Amin. Ya, saya percaya semua jemaat di tempat ini sudah diberkati Tuhan. Amin. Baik kesehatan Bapak Ibu, luar biasa. Kesaksian. Kalau saya lihat Bapak Yanci yang udah tua, udah 83 Bapak Yanci masih bisa. Bapak Yanci yang beres-beres loh di gereja ini Bapak Ibu. Ya, masih luar biasa, masih mantap. Tuh Bapak Tengkolang sudah tua. Ya, jadi kita harus bersyukur. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita syukurilah dengan rendah hati. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih banyak saudaraku. Masih ada nanti penyerahan anak, masih ada yang mau didoakan, masih kita perjamuan kudus, ya. Puji Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.